Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Mbak Indah mungkin boleh ya dibuka chatroom-nya. Siapa tahu teman-teman mau nyapa saya. Udah dibuka ya chatroom-nya? Oke, sekali lagi, apa kabar teman-teman? Bapak Ibu teman sekalian? Boleh mungkin dibahas di chatroom. Biasanya saya ngecek dulu nih. Oke. Berarti bisa ya kita berinteraksi. Soalnya kita mute dulu sementara ini ininya ya, kita mute mikrofonnya ya. Nah, kita mute supaya lebih tertib di sini karena kita tahu ya ini kan di luar office hour ya. Mungkin teman-teman di sini nggak lagi di kantor, ada yang lagi di jalan mungkin, ada yang sudah nyampe rumah juga mungkin ya, sudah sama keluarga atau mungkin ada yang lagi di kafe mungkin ya, belajar juga di sini juga ya supaya nanti kita lebih kondusif ya. Kita mute dulu sementara ini mikrofonnya, jadi supaya nggak bocor ya suaranya ya masuk sini. Oke, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Bayu Nirbayanto. Insya Allah ya 1-2 jam ke depan saya akan memandu Bapak Ibu sama teman-teman sekalian ya di Zoominar kita pada hari ini. Nah, Zoominar apa nih? Nah, ini Zoominar mingguan dari ini ya, Zoominar edukasi mingguan dari tim ahli hama teman-teman sekalian. Saya mau tahu nih teman-teman di sini. Ini banyak gak yang baru pertama kali ikut di sini, ikut Zoominar bersama ahli hama? Coba di chat room, saya pengen tahu nih banyak gak teman-teman yang baru pertama kali? Ini sekarang peserta baru 43 ya, dan masih nambah ya. Dari 43 banyak gak yang masih pertama kali? Ada Bu Maharani. Oh, pertama kali, pertama kali. Oh, banyak ya pertama kali ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang baru pertama kali? Karena kalau nggak salah ini batch yang ke-20 ya. Kita udah Zoominar yang ke-20. Wah, luar biasa nih. Akhirnya kita bisa ketemu juga di sini, alhamdulillah. Oke, buat yang pertama kali izinkan perkenalkan Zoominar kita pada hari ini. Ini diselenggarakan oleh platform alihama.com, sebuah platform edukasi pengendalian hama terpadu untuk para pelaku atau pegiat bisnis di Indonesia tentunya. Nah, ini buat teman-teman yang punya masalah hama di bisnisnya, ini recommended sekali belajar di sini. Soalnya nggak main-main teman-teman sekalian. Kita di sini belajarnya langsung dengan dokter dan langsung dengan profesor. Jadi ada dua expert kita di sini yang bisa kita ambil ilmunya ya teman-teman sekalian ya. Oke, izin saya share screen terkait materi kita pada hari ini. Sebentar ya teman-teman ya, saya buka dulu share screen-nya. Masuk ya share screen saya? Apa masih loading? Oke, masuk ya? Siap, siap. Oke, free Zoominar, pengendalian hama yang aman dan berkelanjutan di lingkungan medis rumah sakit. Wah, ini tema kita menarik nih. Ini karena rumah sakit kan punya standar yang tinggi ya, bisa dibilang zero ya, zero pass ya, bisa dibilang harus harus zero pass gitu. Jadi saya yakin di sini teman-teman nggak semua dari industri rumah sakit atau medis ya, tapi kalau teman-teman belajar punya standar yang sama dengan lingkungan medis rumah sakit, wah luar biasa gitu. Nah, dan hari ini insya Allah ya nanti sebentar lagi akan hadir Prof Intan Ahmad PhD ya, beliau seorang PEX expert yang akan sharing pada materi kita pada hari ini. Insya Allah 20 September 2024 pukul 19.30 hingga selesai. Biasanya kita kurang lebih 1-2 jam lah ya. Tergantung kalau teman-teman banyak nanya nanti, banyak mau diskusi, mungkin bisa sampai 2 jam. Tapi kita batasi maksimal 2 jam insya Allah ya. Oke, dan acara ini merupakan rangkaian acara. Nanti kita ada event puncaknya ya teman-teman sekalian ya. Insya Allah pada tanggal 20 sebentar. 26 sampai 27 September nanti ya. Jadi ini IPMM, workshop 2 hari pengendalian hama terpadu. Jadi kita nggak cuma belajar pemberantasan, kita nggak cuma membahas pencegahan, kita nggak cuma membahas apa namanya pengontrolan, tapi keseluruhan ya. Kita bahas pengendalian hama terpadu secara komprehensif tentunya ya, supaya bisa berkelanjutan. Ini direkomendasikan buat teman-teman yang memang sebagai penanggung jawab manajemen hotel, manajemen gedung mungkin ya, manajemen gedung apapun bidang bidang usaha Anda, termasuk apalagi business owner ya, ini sangat recommended sekali. Atau para business owner yang mau bikin unit pengendalian hama terpadu di perusahaannya, ini kita rekomendasikan sekali. Karena kita nggak bisa cuma cuma mengandalkan dari pest control ya, nggak bisa mengandalkan pest control. Oh, kewalahan juga pest control disuruh handle permasalahan kita secara berkelanjutan, karena mereka nggak bisa nongkrong tiap hari ya di perusahaan kita ya, entah di gudang, di gedung nggak bisa mereka nongkrong setiap hari. Nah, jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu, teman sekalian, kalau mau kirim apa namanya staffnya ya, staff yang berhubungan
dengan maintenance gedung ya untuk pengendalian hama secara terpadu bisa belajar di kelas ini. Atau mungkin penanggung jawabnya dulu boleh bisa belajar di kelas IPMM. Nanti pendaftaran 4,5 juta rupiah ini masih ya, ini karena ini masih perdana ya, perdana offline ya, teman-teman ini dapat penawaran khusus loh, 2,5 juta rupiah. Dan nggak main-main, ini kita belajar dengan 2 expert. Yang satu doktor, yang satu profesor. Jadi nggak main-main ya. Yang tentunya yang satu ada Prof Intan ya, Prof Intan Ahmad PhD, PhD expert. Ada juga Dr. Sri Yusmalinar atau biasa kita sebut Dr. Lin ya. Beliau juga seorang PhD expert ya. Insya Allah kita adakan 26 sampai 27 September di Hotel Santika. Ini baru perdana dan harganya pendaftarannya wah, khusus buat teman-teman yang perdana nih luar biasa nih. Biasanya kita 4,5 jutaan, ini buat di event ini 2,5 juta aja. Oke. Oke, ya informasi lebih lengkap terkait IPMM teman-teman bisa hubungi admin dari ahli hama, bisa cek di chatroom ya. Nah, nanti narasumbernya ada Dr. Sri Yusmalinar, biasa kita panggil dengan Ibu Dr. Lin ya. Beliau lulusan dokter dari ITB, pendiri atau CEO dari IML Research ya, dan pendiri dan CEO dari Ahli Hama ya, platform kita pada hari ini. Peneliti hama dan pestisida di ITB, peneliti hama dan pestisida di IML Research ya, pelatih dan konsultan di pelatihan pengendalian hama di beberapa perusahaan. Beliau juga pakar hama di ahlihama.com, beliau juga pakar hama di Pestdoc AI ya, dan dosen di beberapa university. Nah, narasumber kedua dan juga insya Allah narasumber kita pada hari ini juga malam ini ya, ada Prof Intan Ahmad PhD ya. Beliau guru besar entomologi ITB ya, guru besar entomologi ITB. Beliau juga lulusan PhD dari entomologi University of Illinois ya di USA, dan beliau juga ahli hama, entomologi umum dan entomologi perkotaan. Otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia baik nasional maupun internasional. Beliau juga mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama. Nah, nanti 2 hari tersebut kita belajar langsung dengan 2 expert PES ya teman-teman sekalian ya. Oke, buat teman-teman yang mungkin masih banyak ada kendala, ada challenge ya, ada isu ya masalah terkait dengan PES ya, PES hama di bisnisnya. Ini kita menyediakan fasilitas ya buat teman-teman yang khusus yang hadir di sini. Ya ini makanya beruntung sekali buat teman-teman yang hadir di sini. Ini teman-teman dapat free konsultasi dengan fasilitator ahli hama ya terkait dengan permasalahan teman-teman, karena kita punya banyak sekali program yang tentunya menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan teman-teman ya di bisnis rekan-rekan dan teman sekalian ya. Jadi bisa hubungi fasilitator, biasanya sih kita via Zoom ya, supaya lebih clear permasalahannya apa, nanti bisa digali, diidentifikasi kebutuhannya apa, nanti kita bantu pecahkan masalahnya, dan mungkin program yang tepat untuk bisa kita bantu nanti bisa dihubungi oleh admin dari ahli hama. Oke, itu demikian teman-teman sekalian ya, informasi sekilas dari teman-teman dari ahli hama. Sebentar saya izin stop share screen. Oke, nah ini kita nanti ada 2 sesi teman sekalian. Sesi pertama yaitu sesi pemaparan materi, jadi teman-teman bisa ikuti ya materinya, silakan disimak dulu ya. Nanti ada 2 sesi, sesi kedua kita lanjut lagi dengan sesi tanya jawab. Jadi materi pertama silakan perhatikan dulu, nanti kalau ada pertanyaan saran saya taruh dulu aja di note. Nanti sesi kedua baru kita masukkan ke sesi tanya jawab. Nah ini berhubung kita pakai satu chat room ya, jadi kami harapkan buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan sebaiknya di sesi kedua aja, takut nanti tenggelam ya. Kalau chatnya tenggelam nanti nggak bisa kebaca sama Prof Intan ya. Terus yang kedua, nanti buat teman-teman yang untuk merespon, silakan merespon di chat room. Untuk sementara mikrofonnya kita mute dulu supaya lebih tertib tentunya ya. Nanti pertanyaan di sesi kedua bisa dilanjut, dan jangan lupa sebutkan juga nanti bidang usaha teman-teman ya. Boleh juga mungkin sebutkan ininya jabatannya mungkin di sini ada pengelola rumah sakit, mungkin di sini ada juga mungkin nggak terkonek langsung dengan rumah sakit atau di bidang medis. Oke, kurang lebih seperti itu teman sekalian ya. Peraturannya simpel sekali, hanya itu. Dan sekarang udah hadir di sini ada Prof Intan di sini. Selamat malam Prof. Sehat Prof, kayaknya masih di mute Prof Intan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Masih ketemu lagi. Ya. Ketemu lagi Prof. Nah, ini kedua kalinya kita ketemu sama Prof Intan nih. Saya kebetulan ya. Sehat Ya, Prof Intan? siap. Ini lagi di rumah apa di mana Prof Intan? Ya, kebetulan ada acara di luar rumah. Lagi 2 rumah. Oh, lagi di mana? Di Ya. hotel apa di mana Prof? Alhamdulillah masih Ah, bisa.
masih bisa cukup menyempatkan ya, apa, sharing ke teman-teman di sini ya, oke. Ya, Nah, sekarang Prof selama ini ada internet aman ya. ya insya Allah Ya, mudah-mudahan aman ya. ya. Oke, Prof, ini sudah hadir 62 ya, 62, 63 ya, Oke, 63 peserta dari sini. Tadi saya belum sempat oke, kenalan juga sama teman-teman di sini. Mungkin boleh ya sekalian ya, teman-teman, boleh mungkin sambil, Prof Intan opening nanti mungkin mungkin teman-teman boleh ya, sharing di sini sebutkan nama, terusnya bidang usahanya apa ya dan dari kota mana. Mungkin boleh ya, tadi kita belum sempat kenalan sama teman-teman di sini. Boleh mungkin ya absen dulu ya? Jadi kita bisa kenalan dulu nih, peserta di sini dari mana. Tadi saya sudah perkenalkan diri saya sudah perkenalkan Prof Intan. Boleh dong ya teman-teman? Silakan yuk absen dulu mungkin ya? Pengen tahu nih Prof, dari mana aja nih Prof? Kadang-kadang kan, kemarin oke. aja dari Papua juga ada ya, Ya, Pak saya sekarang Bambang. sedang di Iya daerah Prof. Sumatera Utara saya sekarang. Oh lagi di Sumatera Utara, ada nggak di sini Iya. teman-teman? Ayo dari Sumatera Utara mungkin ada? Eee, oke silakan absen dulu mungkin teman-teman. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman absen, kita mulai aja, Prof, ya, supaya lebih Hmm, efisien waktunya. oke, Ini teman-teman sudah ready di sini, tadi udah saya buka dan sudah saya perkenalkan juga Prof Intan, sekilas oke, ya, nanti juga bisa lebih mengenal lebih dekat lagi oke, dan, teman-teman kayaknya udah ready nih belajar. Oh, itu udah mulai absen tuh, oke. Prof, ya, gitu. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, waktu dan tempat kita persilahkan ya, Prof. Silakan Prof Intan. Oke, terima kasih Mas Bayu atas waktu yang diberikan. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, jadi malam ini seperti juga yang sebelumnya, saya akan berbagi hal yang berkenaan dengan pengendalian hama di lingkungan kesehatan atau fasilitas kesehatan. Jadi minggu lalu juga saya diminta bicara di lingkungan ASPAMI tentang hal ini begitu. Jadi ini berdasarkan beberapa pengalaman saya dan kawan-kawan di beberapa rumah sakit di Indonesia. Saya juga pernah lihat yang ada di luar negeri. Jadi sebenarnya apa masalahnya sehingga di rumah sakit itu perlu dilakukan pengendalian hama. Jadi ini lebih kepada berbagi pengetahuan dan pengalaman Ibu dan Bapak. Nah, ini saya cari dari Indonesia, memang beritanya tidak banyak, tetapi ini yang sebelah kiri ini di Inggris, Ibu dan Bapak, bagaimana beritanya luar biasa karena mereka mengeluarkan uang yang banyak sekali, karena ternyata di banyak rumah sakit di Inggris itu masalahnya adalah kecoa dan tikus. Jadi malah mereka katakan ribuan ditemukan di berbagai rumah sakit di Inggris. Nah itu beritanya dari The Guardian itu baru itu April 2024 jadi tahun ini. Nah kalau di Indonesia khas kita kalau memberikan ini berita, duh penemuan tikus di dapur rumah sakit ini bikin bikin ngeri kan gitu. Nah jadi kalau di negara maju mereka sudah punya petunjuk-petunjuk yang sebelah kanan ini adalah bagaimana mereka punya petunjuk untuk melakukan pengendalian terpadu di lingkungan fasilitas kesehatan. Nah, juga ini kalau di Amerika, mereka memang dari Department of Defense, jadi Kementerian Pertahanan, mereka buat panduan untuk melakukan pengendalian di fasilitas-fasilitas medis. Jadi, uh, yang bawah itu ya mereka mengeluarkan uang sampai 3 juta pound sterling kan gitu. Itu banyak sekali untuk pengendalian hama karena yang namanya pasien itu menderita karena tikus dan serangga. Jadi ini bisa kita lihat betapa memang seriusnya permasalahan. Memang mencari data ini tidak banyak karena ini kan menyangkut tanda kutip sesuatu yang tidak mau diketahui orang lain begitu. Sama juga misalnya dokter juga menjaga eh, penyakit dari yang dirawat lebih kepada statistik saja, tapi tidak menyebutkan siapa. Sama juga kalau ibu dan bapak sudah terlibat dalam pengendalian hama, tentu tidak mengatakan bahwa hotel A, B, C mempunyai A, B, C itu tidak. Gitu. Tapi ini adalah yang kalau di negara maju itu kadang-kadang mereka perlu sampaikan supaya masyarakat tahu. Tapi ini kadang-kadang
membuat beberapa pihak juga kurang happy begitu. Nah, ini segala upaya memang harus dilakukan agar rumah sakit adalah daerah bebas hama. Jadi a pest free zone. Nah, ini untuk membuat suatu lingkungan yang bebas hama tentu berbeda kalau kita bicara rumah sakit, kita bicara perumahan, kita bicara hotel, kita bicara restoran, kita bicara kapal pesiar, itu masing-masing ada yang namanya level-level yang dapat ditoleransi. Tapi kalau kita bicara rumah sakit itu tidak ada yang ditoleransi, sehingga mereka katakan a pest free zone, jadi lingkungan yang bebas hama. Ini mengapa demikian? Ini bisa kita pahami karena lingkungan rumah sakit ini ya ada pasien, ada tamu yang datang, yang besuk warawiri, kemudian sehingga makanan berlimpah, ada tempat untuk berlindung, kemungkinan hama juga bisa masuk ke rumah sakit karena datang dari tamu, datang dari makanan, datang dari semua yang orang keluar masuk rumah sakit, karena rumah sakit itu 24/7. Artinya apa? 24 jam selama 7 hari berturut-turut tidak ada breaknya. Jadi rumah sakitnya tidak ada liburnya begitu. Walaupun kadang-kadang saya paham juga kalau mendekati Lebaran yang sakit itu ingin pulang di rumah kan gitu, ingin Lebaran di rumah. Tapi umumnya ya rumah sakit itu terus-terusan adalah ya selalu suatu institusi yang tidak ada liburnya. Rumah sakit namanya juga rumah sakit ya, istilah hospital harus menjadi tempat yang sehat dan bebas hama. Karena beberapa hama yang ditemukan di fasilitas kesehatan dikenal sebagai vektor berbahaya bagi pasien, bagi dokter, bagi perawat, bagi pengunjung. Nah, itu bahayanya bagaimana? Ya, nanti kita lihat. Tapi kita tahu bahwa kadang-kadang ada nah, saudara kita, famili kenalan masuk rumah sakit, mula-mula penyakitnya A, tapi setelah di rumah sakit kok jadi kena penyakit B juga, kena penyakit C juga, jadi macam-macam sih komplikasi. Nah, itu ada kontribusi dari yang namanya hama ini yang membuat permasalahan menjadi semakin rumit. Gitu. Jadi selain faktor estetika jelas, karena kalau ada kecoa kesannya adalah jorok, ada lalat juga kesannya adalah jorok, ada nyamuk, wah itu orang sudah takut saja, ada tikus, tuh tikus ini bisa di mana-mana. Jadi selain faktor estetika dan kenyamanan, penting secara medis untuk menjaga lingkungan rumah sakit 100% bebas hama. Jadi ini selalu saya ulang-ulang karena diskusi dengan beberapa rumah sakit mereka menyatakan bisa apa tidak rumah sakit kami ini bebas hama. Nah, itu memang mudah disampaikan, tetapi untuk dijalankannya itu menjadi agak complicated begitu, agak kompleks karena situasi rumah sakit yang kadang-kadang situasinya juga tidak mudah untuk menjadi bebas hama begitu. Kenapa bebas hama ya? Tadi saya katakan mencegah penyebaran penyakit yang dapat membahayakan kesehatan semua pihak. Jadi semua pihak, pengunjung juga bisa tertular, apalagi yang sudah sakit karena imunitasnya drop begitu. Belum lagi kalau dia stres segala macam, ya menjadi makin yang mestinya sakit malah jadi tambah sakit. Itu kadang-kadang yang memang kita temui di banyak tempat. Jadi ini tantangan atau tugas yang luar biasa dari pengelola rumah sakit. Harus memberikan perhatian, menjamin bahwa lingkungan rumah sakit adalah zona bebas hama. Ini bebas hama ini begitu. Jadi itu harus target yang harus dicanangkan gitu karena tidak ada toleransi misalnya 1 ekor nyamuk yang terbang, kita tidak tahu nyamuknya dari mana, mungkin sudah bawa penyakit. Jadi memang itu hal-hal yang harus mendapat perhatian yang serius gitu. Nah, ini tadi saya sudah sedikit katakan yang namanya invensi sekunder. Jadi, nih, saya berikan ilustrasi. Ini pasien kita ini, saudara kita ini, dia sakit. Dia bisa kena penyakit bukan demam berdarah, tapi dia juga bisa sedang dirawat karena demam berdarah. Nah, ada katakanlah ini bukan kena demam berdarah, tapi entah dari mana ada nyamuk yang datang yang membawa virus demam berdarah. Nah, menggigit pasien kita ini tidak begitu lama ya dia kena demam berdarah juga sehingga ya komplikasi. Dia mendapatkan infeksi sekunder. Sebelumnya dia sudah terinfeksi oleh penyakit yang lainnya begitu. Atau sebaliknya pasien kita ini adalah
pasien demam berdarah, kemudian karena ada nyamuk dia bisa menularkan pasien lain ataupun yang besuk yang berkunjung ke rumah sakit. Jadi ini masalahnya uh, kompleks gitu karena dia bisa menularkan penyakit juga dengan adanya si nyamuk ini. Nah, kalau ini ya bayangkan udah sakit, kemudian stres pula dia karena makanannya ada kecoa dan sebagainya begitu. Jadi bisa terlompat itu asalnya mungkin sedang diinfus apa segala macam. Jadi dan sebenarnya kecoa ini selain dia bisa mengkontaminasi makanan, dia juga bisa mengkontaminasi alat-alat kesehatan di rumah sakit yang dipergunakan untuk merawat pasien. Bayangkan pasien yang akan dibedah apa segala macam itu bisa terkontaminasi, bisa terinfeksi itu jadi masalah besar di rumah sakit. Jadi ini yang membuat mengapa di rumah sakit ini harus menjadi tempat yang bebas hama, apapun namanya hamanya itu. Jadi ini kan yang saya sampaikan adalah yang tampak kasat mata. Belum lagi kita bicara mikroorganisme yang memang itu lebih sulit pengendaliannya. Kita ingat pada zaman COVID-19 itu luar biasa dengan bermacam APD apa segala macam. Tapi korban-korban ya memang banyak. Walaupun Indonesia patut diakui kita cukup berhasil lah mengendalikan. Ini yang saya sampaikan adalah hal-hal yang dari dulu ada sampai sekarang masih berlangsung adalah berkenaan dengan infeksi sekunder yang dapat terjadi karena adanya hama di rumah sakit. Nah, akibatnya pengendalian hama itu perlu dilakukan. Beberapa alasan, jadi alasannya banyak sebenarnya. Tapi saya berpikir atau kami berpikir ini bagaimana sebenarnya keadaan kita ini. Nah ini bayangkan adalah satu rumah sakit, ya. Dia bisa memperoleh hama ini dari mana saja. Kami pernah lihat suatu rumah sakit yang tetangga-tetangganya itu ada restoran lah, ada sungai, ada tempat sampah, apa segala macam. Jadi memang masalahnya kompleks sekali. Di dalam rumah sakit saja sudah susah, apalagi dengan keberadaan lingkungan rumah sakit. Nah, karena di Indonesia umumnya rumah sakit itu berdempetan dengan kegiatan bisnis yang lain, jadi tidak banyak yang tersendiri begitu. Nah, itu mengakibatkan serangga terbang mudah datang. Kalau serangga merayap mungkin agak terbatasi begitu. Tetapi kalau namanya tikus dia bisa lewat dari gorong-gorong dari macam-macam. Jadi ini sehingga pengendalian perlu dilakukan. Jadi untuk beberapa hal adalah tentang tadi sudah saya singgung hama membawa patogen yang dapat memperburuk penyakit. Karena orang sudah sakit di sana memang kekebalannya sedang menurun. Nah, kita ketahui bahwa untuk sembuh itu perlu kenyamanan begitu. Jadi kalau dia tidak nyaman, malam-malam ada nyamuk, kemudian ada lihat semut yang jalan-jalan begitu, ada lalat pula berseliweran, ada kecoa di kamar mandi, itu masalah besar gitu. Jadi eh, membuat ya kesembuhan menjadi terlambat ataupun bahkan dia akan mendapatkan penyakit baru karena infeksi sekunder itu begitu. Nah, tadi saya katakan kecoa. Jadi kecoa itu karena memang dia merayap, dia bisa jalan-jalan ke tempat yang kotor, memang dia di mana ada pembusukan, ada apa, dia cari makan, kemudian dia jalan ke tempat lain, kecoa ini, kemudian dia bisa menulari apa saja makanan pasien, makanan dokter, kemudian alat-alat yang digunakan untuk tindakan medis dan sebagainya. Nyamuk tadi saya sudah sampaikan bahwa dia bisa sebagai vektor demam berdarah, kalau nyamuk malam vektor dari filariasis, selain tentu mengganggu dan kalau kita masalah demam berdarah kita tahu betapa kalau seseorang itu kombinasi demam berdarah kemudian kena tifus pula itu satu masalah eh, yang amat serius harus ditangani oleh para dokter dan rumah sakit adalah tempatnya. Tikus kita tahu bisa bawa berbagai penyakit begitu, lalat dan semut
ini dikenal sebagai vektor. Jadi mengapa di lingkungan rumah sakit ini tidak ada toleransi, tidak bisa kita katakan cuma 1 ekor, cuma 2 ekor, itu tidak ada. Karena mungkin untuk pihak tertentu dapat mentolerir, tapi kalau kita bicara pasien atau yang datang mengunjungi rumah sakit, mereka tidak mau ada hama yang tampak begitu, karena menunjukkan bahwa rumah sakit ini tidak serius menangani hama yang ada begitu. Jadi ini tidak ada nilai untuk hama yang pengaruh kesehatan, itu tidak bisa kita nilai dengan jumlah hama yang beredar begitu. Karena tidak bisa nilai secara ekonomi, berbeda dengan hama pertanian. Kita bisa hitung kalau jumlahnya sekian ya tidak apa-apalah, kita masih bisa panen. Karena kalau hama yang menyangkut kesehatan ini bisa ya ekstrimnya, apalagi kalau kita bicara demam berdarah, itu setahun itu di Indonesia meninggal hampir 1.000 orang gitu tiap tahun karena demam berdarah, walaupun sudah dirawat di rumah sakit. Gitu. Jadi betapa serius. Sehingga selain itu tentu selalu kita bicara reputasi zaman sekarang ini. Kenapa? Karena dengan adanya media sosial, ada WhatsApp, ada Telegram atau X sekarang, ada TikTok, pas segala macam. Belum lagi kalau ada yang pihak yang kurang happy bisa menyebarkan berita-berita yang kalau sudah menyebar, sudah viral, itu sulit sekali untuk dikendalikan. Sehingga memang perlu dijaga ini reputasi ini. Gitu. Jadi rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu perlu menjaga standar kebersihan yang tinggi, karena adanya hama merusak reputasi jelas begitu. Jangan ke sana, kenapa? Malahan bisa kena penyakit yang lain begitu. Jadi juga pasien menjadi tidak percaya, jelas ulasan negatif tadi saya katakan bisa muncul di surat kabar atau di media sosial atau bahkan televisi. Tentu kalau kita bicara bisnis itu adalah berkenaan dengan ya kerugian secara bisnis begitu, itu sesuatu yang dapat terjadi begitu. Nah, ini juga alasan yang tadi saya katakan bahwa di Indonesia kita punya peraturan Menteri Kesehatan dengan standar-standarnya. Jadi itu kan saya rasa itu memang tiap fasilitas kesehatan sudah paham gitu. Tapi tentu kalau disampaikan juga dengan kepentingan bisnis dan sebagainya, itu standarnya mungkin itu standar minimum. Jadi bagaimana kita perlu melakukan sesuatu yang lebih baik dari itu, sehingga layanan kesehatan dapat diberikan dengan sebaik-baiknya dan yang datang itu merasa nyaman. Itu penting sekali begitu. Jadi jangan juga datang ke fasilitas rumah sakit, kita lihat ada pekerja pengendalian hama yang berseliweran, itu menunjukkan pengendalian hama tidak dilakukan dengan baik kan begitu. Jadi seperti menunggu itu. Saya pikir itu memberikan kesan yang kurang baik juga, walaupun itu masalah ini keinginan pihak-pihak tertentu, itu perlu kita pahami juga. Karena kembali kepada sudah ada peraturan yang ada dari Kementerian Kesehatan, apabila kita eh, entitas rumah sakit atau fasilitas kesehatan ini tidak melakukannya, kadang-kadang ya ada sanksi juga, atau bahkan ya ekstrimnya ada tindakan hukum. Ya mudah-mudahan tidak, tapi paling tidak dengan ada aturan itu membuat kita bisa lebih mencoba comply, kita align agar memang fasilitas kesehatan di tempat kita ini dapat dikatakan bebas hama. Tapi kembali saya katakan itu bukan hal yang mudah, karena rumah sakit itu bukan satu tempat yang terisolasi sendiri begitu, karena sering berhubungan dengan pihak-pihak lain di berbagai tempat gitu. Rumah sakit itu kami pernah lihat sebelahnya sungai, kemudian ada juga pasar, kemudian kadang-kadang ada biawak pula naik ke sana begitu. Jadi amat kompleks. Kemudian di dalamnya ya akibatnya banyak air tergenang dan sebagainya. Nah, tentu ini jelas kalau ada staf rumah sakit yang sakit, ya tentu mengganggu operasional rumah sakit. Dokter apalagi kalau dokter itu terkena juga penyakit, jadi masalah
menjadi makin serius. Ya, kita ingat zaman COVID itu banyak dokter yang sudah luar biasa kerjanya. Saya pikir karena kekurangan dokter, begadang, segala macam, ya banyak juga korban karena COVID yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi ini yang mengapa yang namanya pengendalian hama itu menjadi sesuatu yang perlu dilakukan dan itu pertimbangannya jelas. Nah, kalau kita bicara hama, ada juga selain dari yang tadi bisa vektor, kita bicara misalnya saja tikus. Tikus itu memang dia bisa bawa penyakit, tapi karena kebiasaannya mengerat, dia kadang-kadang mengerat jaringan listrik, itu beberapa kasus terjadi kebakaran begitu. Belum lagi kalau dia mengerat yang namanya atau memotong kabel komunikasi di dalam bangunan yang karena rumah sakit ini bangunan yang kompleks sekali begitu. Segala macam ada di sana. Nah, pipa air, pipa udara, pipa oksigen, macam-macam begitu. Kabel ini, kabel itu segala macam. Makin modern rumah sakit, makin kompleks itu struktur di dalamnya. Jadi kalau ada hama ini bisa masalah. Rayap jelas kita tahu dia bisa merusak bangunan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa eh, saya sendiri pernah melihat bagaimana rayap itu bisa sampai ke gedung sampai lantai di atas 25 itu saya lihat. Jadi dia buat liang kembara. Nah, belum lagi dilihat kayu-kayu yang dilewati ya sudah banyak habis begitu karena dia tuh pandai sembunyi dalam arti dari observasi orang dia mencari kayu yang mungkin tidak tampak keluar segala macam tapi akibatnya ya kita tahu masalah besar jadi ada uh, akibatnya tentu jelas biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit apalagi sudah rayap kalau sudah kekuatan strukturnya terkena ya itu tidak bisa walaupun disemprot anti rayap itu udah terlambat jadi makanya untuk rayap itu uh, saya selalu sarankan jangan sampai diserang begitu. Kalau sudah diserang tidak bisa kita katakan oh lumayan nih baru sekian persen serangannya. Kita tidak tahu kekuatan kayu itu bagaimana begitu. Termasuk kalau bicara tikus. Jadi ada beberapa pihak yang berpikir ah tikusnya ini kan cuma di dalam saja. Ya mungkin kalau tikus kecil cuma di dalam, tapi kalau tikus besar dari luar bisa ke dalam kan gitu. Di rumah sakit ini bagaimana? Itu terjadi karena dia bisa lewat gorong-gorong, dia juga bisa lewat toilet. Saya sendiri pernah bahwa ternyata melalui toilet dia bisa masuk, dia bisa berenang untuk jarak yang agak jauh begitu. Jadi tikus itu bisa masuk ke lingkungan kita, di mana sarangnya itu ada sekitar 50 meter dari sana atau bahkan lebih begitu. Jadi mereka punya beberapa sarang. Sudah makan dia pergi, dia sembunyi. Kalau siang dia tidur. Malam mulai matahari tergenang dia mulai asik mencari karena itu lapar kan itu karena dia biasa mengerat dan dia uh, secara apa ya ada keinginan dia untuk menggigit kabel-kabel yang ada listriknya gitu. Itu ada keinginan dan kebakaran ada beberapa kasus dilaporkan karena ulah si tikus ini. Nah, ini saya ingin sampaikan beberapa contoh, mungkin tidak bisa dikatakan mewakili, tapi ini data yang kami ambil, ini data real dari rumah sakit yang ada di Indonesia, kemudian juga ada data dari yang di luar negeri. Nah, ini sebelah kiri ini data beberapa rumah sakit. Jadi ada beberapa. Di sana bisa dilihat bahwa yang dilakukan adalah penyemprotan, adalah fogging, pemberian gel, penyemprotan, penyemprotan. Nah, bisa kita lihat di situ dilakukan oleh teknisi pest control. Tetapi yang menurut saya agak ngeri ini adalah setiap hari, Bu dan Bapak. Bagaimana itu setiap hari bisa dilakukan penyemprotan? Ya, ada juga satu kali dalam 2 pekan, satu kali dalam 1 pekan, setiap hari, pagi hari. Nah ini kalau menurut saya ya mohon maaf nampaknya perusahaan yang melakukan pekerjaan ini tidak paham pengendalian hama terpadu atau tidak paham juga kenapa harus setiap hari itu kan jadi masalah begitu. Berarti selama ini tindakan dilakukan itu tidak benar kan gitu. Jadi kalau namanya spraying jelas kan itu residual. Jadi mengapa tiap hari itu menjadi pertanyaan besar. Kalau perkiraan saya sudah resisten begitu ya.
Dan dilakukan adalah di saluran air, bak control, saluran air. Nah ini data real, jadi bukan Ibu dan Bapak bukan mengarang-arang, tapi ini contoh dari beberapa rumah sakit yang pernah kami lihat. Nah, yang kemudian saya tulis pemanfaatan cara atau metode pengendalian hama terpadu untuk rumah sakit Indonesia secara relatif masih merupakan hal yang baru, jadi belum umum dilakukan. Belum umum dilakukan. Jadi lebih kepada reaktif. Itu yang kita lihat kadang-kadang di hotel ataupun ya mungkin fasilitas lain selalu ada pegawai yang dipersenjatai dengan alat semprotan begitu. Nah, itu adalah bukan pengendalian sebenarnya, itu jadi terkesan reaktif. Ada dikejar-kejar disemprot, ada dikejar-kejar disemprot. Sedangkan kalau namanya pengendalian hama terpadu itu adalah paradigmanya jangan sampai ada begitu. Jadi ibaratnya kalau kita sakit juga jangan sudah sakit berat baru ke dokter. Nah, kita harus upayakan bagaimana hidup sehat supaya ya jangan jangan ke dokter begitu. Jadi ya kalau memang harus ke dokter ya ke dokter. Sama juga kalau ke dokter gigi biasanya sudah bengkak, sudah dikasih koyo segala macam baru, wah itu masalahnya besar gitu. Jadi, nah ini adalah data-data yang kami peroleh. Nah ini adalah yang kami peroleh ini sayangnya ya hanya insektisida saja. Nah, mungkin permintaan juga dari pihak rumah sakit begitu. Melihat bahwa penyemprotan yang dilakukan itu tidak mengurangi, kemudian dikatakan, wah makin sering dong begitu dilakukan, atau dosisnya ditambah. Nah, itu adalah malahan menimbulkan masalah, karena mungkin tidak dicari kenapa sampai hama itu ada di sana begitu. Kemudian perlakuan apa yang perlu dilakukan. Jadi tidak dengan ini ibaratnya kalau menurut saya dilakukan penyemprotan setiap hari ini sama ibaratnya kalau minum obat misalnya sehari maksimum 3 kali, ini mungkinnya malah sehari bisa 6 kali atau tiap 2 jam misalnya. Jadi ini ya mah kan berbahaya kalau menurut saya kan gitu. Nah ini kalau yang di Amerika saya lihat ini walaupun datanya lama sudah 20 tahun tapi beberapa waktu yang lalu saya lihat cek data yang agak terakhir. Memang di sana itu tidak ada, ya itu menyangkut bisnis dan sebagainya. Tetapi dari diskusi-diskusi dengan beberapa kawan, memang dalam pertemuan-pertemuan pest control itu makin intens dilakukan gitu. Jadi ini survei pada tahun 2001, bahwa rumah sakit di Amerika itu 64% mempunyai rancangan pengendalian hama secara tertulis. Jadi mereka itu sudah punya. Nah tentu dalam pada waktu membuat rancangan itu diskusi dengan para ahli begitu. Dan kalau saya lihat di Amerika ya itu ada tanggung jawab dari para entomolog begitu yang ini apa ahli serangga begitu. 73% menyatakan sudah menggunakan pendekatan PHT, 73% melakukan kontrak dengan perusahaan pengendalian hama. Tetapi itu buat saya katakan PHT, jadi melakukan pengendalian hama terpadu begitu. Karena PHT itu adalah mempergunakan berbagai cara. Nah, di kita sebagian masih salah pemahamannya. Jadi hanya dengan satu cara, dengan insektisida atau pestisida itu yang membuat masalah selalu ada pengendalian yang dilakukan tidak bisa. Memang kalau untuk tuntas ini harus terus-terusan, jadi berkelanjutan kita upayakan agar hama itu bisa kita kendalikan, jangan sampai datang begitu. Kalau udah datang, kita juga bisa lakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu. Nah, ini permasalahan yang kalau di rumah sakit ini sama juga seperti pabrik. Tapi rumah sakit ini bangunan yang amat kompleks, sehingga harus dilakukan pendekatan secara holistik. Nah, yang melakukan pengendalian itu harus memahami yang namanya hotspot. Jadi hotspot itu titik-titik di bangunan rumah sakit itu di mana kemungkinan hama itu akan datang. Jadi ini adalah saya ambil dari salah satu hospital, Alexandra Hospital. Jadi yang melakukan itu perlu tahu, misalnya di dapur mana, di kamar mandi mana, tempat penerimaan barang di mana, kemudian pintu masuk, pintu keluar, segala macam. Jadi paham tentang hotspot yang perlu mendapatkan perhatian dari lakukan pencatatan dan sebagainya. Jadi hama itu tidak bisa kita kendalikan dengan cara
kita lihat ada suatu tempat kita semprot, itu bukan pengendalian hama yang benar begitu. Karena itu seperti juga kalau kita di rumah, kita beri aerosol, dan kalau ada kecoa kita semprot, ada nyamuk kita semprot, ada lalat kita semprot. Nah itu bukan pengendalian hama terpadu, dan itu hanya lebih pada satu tindakan yang akan membantu secara temporer hanya sebentar saja begitu. Jadi mengapa ini harus dilakukan holistik? Jadi harus harus tahu. Tadi saya katakan di depan bahwa rumah sakit ini posisinya di mana, tetangganya siapa aja. Sehingga kalau kita bicara pengendalian itu tidak saja hanya di dalam saja, tapi juga di lingkungan luar. Nah ini yang tidak mudah begitu, tidak mudah karena belum lagi kita lihat di struktur rumah sakit ini, belum lagi rumah sakit yang bertingkat, barang masuk dari mana, makanan dari mana, apa segala macam kan gitu. Belum lagi kalau ada kutu busuk itu bisa dibawa oleh siapa saja. Jadi di dalam tas itu mungkin bukan kutu busuknya, tapi masih dalam bentuk telur itu terbawa. Itu yang membuat di mana-mana. Jadi holistik mempertimbangkan area tertentu dari dalam maupun dari luar yang mungkin berkontribusi terhadap keberadaan hama. Nah itu jelas. Kalau serangganya ada yang merupakan serangga merayap, mungkin bisa kita kendalikan titik serangga terbang. Karena serangga terbang dia bisa terbang. Namanya ada kumpul, misalnya, jadi kalau panas tuh makin banyak, karena dia tahu ada darah, dia akan datang begitu. Walaupun dari jarak yang agak jauh. Kalau lalat jelas karena ada dapur, ya, ada sisa-sisa bekas macam-macam dari rumah sakit itu yang membuat lalat akan datang karena segala macam rumah sakit itu ada orang hidup, ada orang meninggal, segala macam. Yang kadang-kadang lalat itu ingin melakukan tugasnya begitu. Eh, yang kalau di alam itu biasa terjadi, tapi kalau kita bicara rumah sakit jadi menimbulkan masalah begitu. Nah, yang penting adalah kenapa holistik. Kalau ditemukan tikus misalnya, dia perlu tahu kenapa tikusnya ada dari mana. Kira-kira dari mana nih? Nah, sehingga diperlukan pemahaman biologi dari tiap hama itu. Sehingga orang bisa memperkirakan dari mana. Jadi tidak tidak hanya bisa melihat ada tikus, ada kecoa, tapi perlu memahami biologi dari binatang-binatang atau bioekologi. Jadi interaksi binatang-binatang ini dengan lingkungan. Sehingga kalau kita pengendalian, kalau tahu hewan ini hidupnya di mana, bereproduksinya bagaimana, kawinnya di gimana, perilakunya bagaimana, apakah hewan siang atau hewan malam, itu bisa kita buat pendekatan yang lebih baik untuk mengendalikannya. Ya. Jadi masuk dari mana saja, terbawa oleh pengunjung. Ada kirim bunga melalui pakaian, kadang-kadang ya itu terjadi karena tentu semuanya tidak secara sengaja begitu, tapi itu terjadi. Mulai makanan kan sering kalau sakit dibawakan makanan, diberi bunga, apa segala macam, atau barang-barang pasien bawa ya kan nggak diperiksa juga atau diperiksa juga ya mungkin tidak begitu tahu apa yang harus dilihat. Tadi saya katakan misalnya kalau ada telur dari kutu busuk yang tidak tampak juga kan begitu. Kita bawa misalnya dalam buah-buahan kadang-kadang bahwa juga di situ lalat akan datang apa lalat buah apa segala macam. Jadi masalahnya kompleks sehingga pendekatan perlu holistik. Jadi saya tulis di sini memang tidak mudah mencegah hama yang terbawa oleh pengunjung. Tapi intinya bagaimana kita mengurangi kan gitu. Jadi memang banyak yang perlu dilakukan oleh rumah sakit karena kadang-kadang kesalahan tanda kutip yang sering terjadi itu kalau masalah hama sepertinya tugas dari tim pengendali hama saja itu tidak tepat karena ada yang mengurusi kebersihan, sampah itu dibuang bagaimana, ada yang mengurusi permasalahan maintenance dari gedung dan sebagainya. Jadi itu perlu kerjasama dari berbagai pihak karena memang pendekatannya perlu secara holistik gitu ya. Nah, uh, ini mengubah paradigma sebenarnya. Jadi paradigmanya adalah jangan sampai ada masalah baru kita repot, tapi buat jangan sampai ada masalah. Jadi ibaratnya kalau kita manusia ya jangan sampai sakit lah gitu. Jadi jangan sampai tertular penyakit. Berarti kita harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan gitu. Jadi kalau misalnya kalau agar tidak terkena
misalnya penyakit diabetes ya kita kurangi makan gula, kita makan secukupnya, olahraga cukup, tidur cukup dan sebagainya kan gitu. Kan tidak bisa juga setelah sakit kita ke dokter diberi obat, dok, kalau saya kok saya tidak sembuh-sembuh ya karena untuk sembuh itu tidak saja dari obat tapi juga dengan gaya hidup kita. Nah, ini juga sama bagaimana eh, kehidupan di rumah sakit ini dengan cara agar tidak ada sampah, tidak ada air tergenang, eh, tempat-tempat yang tidak mudah serangga itu masuk atau tikus itu masuk itu harus dilihat semuanya. Jadi secara holistik. Jadi intinya merubah paradigma, lakukan pengendalian sebelum muncul masalah karena sering banyak terlambat kalau sudah datang masalah dan itu tidak habis-habisnya nanti masalah itu timbul. Ya. Jadi ini tadi saya sampaikan rumah sakit ini beroperasi 24 jam 7 hari dalam seminggu. Tidak ada liburnya. Ya. Jadi perlu pendekatan yang proaktif. Proaktif itu apa? Tadi saya katakan sebelum terjadi kita lakukan upaya pengendalian. Jadi hama itu perlunya tiga hal. Ada air, ada makanan, ada tempat berlindung. Nah rumah sakit ini menyediakan semua. Kalau makanan ibaratnya all you can eat ada di meja. Jumlahnya tidak terbatas. Jadi bagaimana kita? Nah, ini yang jadi masalah adalah si hama ini bisa bawa penyakit. Ya. Nah sehingga pada pencegahan melalui sanitasi, saya katakan ya kebersihan purema ada yang bocor, celah-celah itu perlu diperbaiki. Apabila masih gunakan pestisida, tapi perlu pemahaman juga tentang pestisida itu karena ya perlu kalau tidak nanti seperti tadi tiap hari disemprot tapi hama datang terus begitu dan ya itu udah terjadi cukup lama itu terjadi gitu. Saya juga lihat di beberapa restoran itu sampai seminggu 2 kali begitu tapi hamanya ada terus ya karena pendekatannya salah atau kurang memahami tentang biologi hewan ini atau bagaimana cara pengendaliannya. Jadi sebenarnya kalau bicara serangga, jadi apakah serangga sama sebenarnya, cuman apakah dia hidupnya di rumah sakit mengganggu jelas, apakah dia di pertanian, apakah di pemukiman, hotel, restoran, atau segala macam, mobil, kemudian ada kereta api, bus, kemudian kapal, itu ya semuanya serangga, tikus juga. Tinggal memang cara-caranya mungkin agak berbeda begitu. Tapi intinya kalau rumah sakit tidak ada toleransi, berbeda dengan di pertanian begitu. Selama tidak merugikan secara ekonomi ya biarkan saja. Tapi kalau di rumah sakit tidak bisa dinilai secara ekonomi uh, secara langsung begitu. Tapi jelas kalau bicara tentang rumah sakit yang perlu menghemat dari operasional, tentu ini perlu dan supaya supaya bisa menangani pasien dengan baik, tentu itu kalau tidak juga tentu mengganggu secara bisnis kan. Jadi, nah kemudian saya tulis di sini perlunya tim pengendalian hama internal yang terlatih jelas. Jadi dengan itu dia bisa melakukan inspeksi secara rutin, bisa memantau dan intinya respons cepat gitu. Jadi ada masalah langsung bisa ditangani. Jadi tentu saja bisa terjadi setelah mempunyai pemahaman yang baik tentang pengendalian terpadu, tahu tentang biologi si hewan ini, tahu tentang penggunaan untuk masalah yang lebih kompleks perlu kerjasama dengan. Jadi kami beberapa kali pernah membantu perusahaan pengendali hama yang ya memang perlu ada, nah, katakanlah kawan diskusi disampaikan oleh mereka pada waktu ini kami ada masalah dengan cara ini, kira-kira baiknya bagaimana ada dengan tukar pendapat mereka menyampaikan apa yang dilakukan. Nah, saya kadang-kadang bisa atau seringnya bisa memberikan saran-saran begitu bagaimana cara mengendalikan yang baik, termasuk meyakinkan dari pihak ownernya bisa gitu. Karena misalnya dikatakan ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali mempergunakan pestisida. Tentu kita tahu pestisida itu adalah zat kimia beracun, tetapi ya kita tahu ada levelnya, jadi toksikologinya tidak sama, reaktif aman, ada yang
berbahaya dan sebagainya. Nah, itu pemahaman-pemahaman itu menjadi baik, tentu saja dengan demikian kita bisa mengendalikan dengan. Jadi ini saya tulis adalah, nah, pihak yang melakukan pengendalian hama di fasilitas kesehatan harus memiliki personal yang benar-benar ahli dan terlatih. Ahli dan terlatih. Jadi apabila perusahaan pengendalian hama jangan mengirim yang tidak ahli dan tidak terlatih begitu. Hanya senjatanya dan semprotan itu sering sayangnya saya lihat pada beberapa tempat dan harus memberikan citra profesional yang baik. Jadi kadang-kadang lihat dokter aja udah, wah gimana ini dokter, gimana cara meyakinkannya bagaimana. Nah kalau menunjukkan citra profesional, ini perlu begini dok, kemudian dengan perawat perlu kemampuan komunikasi yang baik gitu. Jadi karena dengan komunikasi, jadi kemudian yang melaksanakan pengendalian juga bisa memperoleh informasi gitu. Jadi supaya sama-sama bisa menjaga, berkontribusi agar hama itu bisa dikendalikan. Tadi saya catat bahwa bukan hanya tugas perusahaan pengendali hama, itu tidak bisa. Kan perlu kerjasama dengan berbagai pihak karena punya tugas yang masing-masing di lingkungan rumah sakit itu ya. Oke. Itu menjadi penting dan ini dapat karena upaya pengendalian dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik rumah sakit. Tiap rumah sakit itu beda. Dia punya aturan yang beda. Dia punya aturan kita hanya bisa mengerjakan pada jam tertentu karena untuk jam lainnya akan dilakukan sanitasi, akan dilakukan desinfeksi seluruh rumah sakit segala macam. Nah, itu punya kebijakannya masing-masing. Nah, kalau ada unit internal yang terlatih ini bisa secara sinergi gitu. Dan jelas bila ada masalah respon yang cepat sebelum menjadi masalah besar dan monitoring terus secara kontinu. Nah, memahami pengetahuan yang lebih baik tentang fasilitas rumah sakit. Dia tahu uh, hotspot atau daerah-daerah yang 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 selama ini banyak hama. Nah, itu dipantau di situ. Datangnya dari mana saja. Dan tentu saja kalau ini dia bisa bicara dengan tetangga sekitar di luar rumah sakit untuk oke, tolong dong bantu bantu sama-sama supaya jangan juga lalat malahan jadi banyak terbang ke lingkungan rumah sakit begitu. Nah, tentu itu perlu kemampuan komunikasi. Jadi unit ini kalau ada itu akan bagus sekali. Jadi sehingga ini kerjasama dengan pihak ini apa pihak di dalam rumah sakit yang tentu tanggung jawabnya masing-masing. Tadi saya katakan ada tanggung jawab kebersihan, ya sanitasi, tanggung jawab pembersihan sampah, kemudian tanggung jawab untuk ya macam-macam lah begitu ya. Kalau barang datang itu bagaimana pemeliharaan, bagaimana pemeriksaan dan sebagainya begitu. Jadi hal-hal itu yang merupakan satu concern dari pengendalian hama itu bisa dibantu apabila unit ini rumah sakit menjadi kembali tidak bisa kerja sendiri, tapi perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Kalau masalahnya kompleks, nah tentu kita bantuan dari perusahaan pengendali hama yang handal, yang bisa membantu rumah sakit, apalagi makin kompleks rumah sakit itu untuk mengendalikan hama. Tapi itu tetap perlu kerjasama, tidak bisa dilepas sendiri saja. Menunjukkan yang demikian. Nah ini contoh yang saya ambil beberapa dari luar negeri, yang sebelah kiri itu di Cleveland di Amerika, di India. Jadi mereka India ya, India itu banyak juga yang bagus, yang nggak bagus juga nggak kurang, mungkin seperti Indonesia juga. Nah yang sebelah kanan atas itu di Australia, yang bawah di Amerika juga. Jadi mereka punya unit yang melakukan tindakan preventif intinya. Jadi dan tadi saya katakan tindakan preventif itu tentu dimulai dengan cara berpikir kenapa hama ini ada di data di sini. Bagaimana caranya agar hama ini tidak datang. Kalau reaktif, ada hama ya udah kita bunuh aja dah gitu. Tapi besoknya datang lagi, besok lusa datang lagi. Jadi bagaimana ini perlu dilakukan tindakan preventif, respons cepat supaya tidak menyebar. Dan apabila digunakan pestisida, ya itu minimal gitu. Jadi bukan sesuatu yang terus-terusan seperti yang tadi contohnya yang dilakukan di eh, beberapa rumah sakit di Indonesia itu malahan ngeri gitu, tiap hari disemprot. Jadi
Karena kenapa harus minimal untuk rumah sakit? Karena penting untuk lingkungan rumah sakit. Jadi pasien aja menyium bau. Berarti teman-teman nyimak beneran ya, karena menarik sekali ya materi kita pada hari ini ya, industri yang spesial ya, ini spesial banget soalnya industri rumah sakit ya, ya di mana dibutuhkan 100% zero pass ya, zero pass. Standar kesehatannya tentunya sangat tinggi sekali ya. Nggak ada toleransi pes sama sekali di sana dan ini juga hubungannya nggak cuma di ekonominya, nggak ada bukan hanya hubungannya di kenyamanan, pasien, tapi hubungannya juga dengan regulasi kesehatan ya dari pemerintah. Wah bahaya ini bisa ditutup kalau kalau nggak sembarangan kita, pengendalian hamanya gitu ya. Oke, ini kita sambil nunggu Prof mau masuk lagi ya, kita tunggu sebentar ya. Sepertinya ada gangguan sedikit. Sore sorry Oke, tadi ada gangguan. siap Prof. Ya, Sip itu sip. udah terakhir tadi yang saya Oh sampaikan. gitu. Jadi Wah, ini udah kesimpulan, tapi ya ini selalu keputus. teknologi Iya. itu ya kadang-kadang begini. Jadi ini yang terakhir bahwa saya sampaikan itu perlunya pengendalian hama terpadu. Ya, jadi Siap siap bagaimana Prof. agar rumah sakit itu bisa ya apabila hama meminimkan, tapi kita buat pengendalian yang berkelanjutan, menjaga juga reputasi jangka panjang untuk fasilitas kesehatan di rumah sakit. Nah, tentu perlu yang namanya training, ya. Kemudian ya, himbauan mengenai pentingnya ada unit yang menangani ini. Contoh yang sama di India, di Amerika, di Australia itu beberapa sudah melakukannya. Mungkin lebih, tapi saya kurang mendapatkan data yang lebih banyak begitu. Tapi sekarang sudah mulai makin banyak dan kerjasama dengan pihak luar, perusahaan pengendali hama yang profesional, yang ahli, yaitu pada kadang-kadang tertentu perlu dilakukan. Tapi unit internal ini bisa memberikan respons yang cepat dan dapat melakukan pengendalian secara berkelanjutan. Jadi tentu saja ini mengurangi risiko kalau sudah ada hama itu adalah menyangkut risiko investasi begitu. Tapi tentu saja eh, apabila kita cegah dibanding sudah jadi secara ekonomi tentu lebih murah gitu. Karena kalau sudah terserang kemudian kita lakukan berbagai tindakan itu akibatnya tentu biaya yang cukup besar harus dikeluarkan oleh rumah sakit karena tidak saja bicara tentang apa pengurangan hama tapi juga menyangkut kepada layanan dan kepercayaan dari luar terhadap rumah sakit yang perlu dijaga oleh para pengelola. Jadi demikian Bu dan Bapak, mohon maaf tadi ada masalah dengan internet. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Oke, terima kasih Prof Intan. Wah, luar biasa. Walaupun sedikit ada gangguan nggak apa-apa ya, tapi tadi saya cek teman-teman berarti benar-benar nyimak nih Prof. Tadi saya lihat, wah kok hilang Prof Intan gitu. Berarti benar-benar nyimak teman-teman sekalian ya. Oke, ya ini unik sekali di industri seperti saya sebutkan tadi ya, di industri rumah sakit ya. Ini karena standarnya sangat tinggi ya Prof ya di sini ya. Ini Nah, harus betul. 100% zero pass ya, tidak ada toleransi ya. Beda dengan mungkin beda dengan industri lain seperti apa pergudangan, ekspor impor, bahkan Horeca pun mungkin masih ada toleransinya Prof ya. Tapi Nah, kalau rumah sakit tentunya selain selain permasalahan bisnis juga nanti ada hubungannya dengan regulasi pemerintah ya, regulasi kesehatan ya. ya, Nah, itu sangat bahaya peraturan Menteri sekali. Kesehatan. Betul. Nah, makanya ini standar pengetahuan pemahaman tentang, pengendalian hama terpadu ini tentu wajib ya dimiliki, di sebuah rumah sakit ya atau industri ya pada umumnya, gitu. Nah, ini pertanyaannya nih Prof ya, ini sebelum saya lanjut ke pertanyaan teman-teman ya nih. Nah, kan kita ada event nanti Prof ya, IPMM Ya, di, bulan ini ya, insya Allah minggu depan gitu ya. Nah, ya. IPMM ini, banyak membahas terkait, PHT ya, pengendalian hama terpadu berarti Prof ya. Jadi buat, rekomendasi juga buat teman-teman yang di industri rumah sakit nih Prof. Ya, itu salah satu yang akan dibahas karena memang tadi keunikan rumah sakit mengapa harus bebas hama. Nah, pembahasannya tentu yang umum adalah hama apa saja di sana, mengapa mereka datang, bagaimana mengendalikannya, bagaimana kita mencari apa ya agar bisa kita kendalikan sesuai dengan peraturan yang ada begitu. Bagaimana caranya meyakinkan dokter, perawat, pihak rumah sakit bahwa cara ini dapat dilakukan
untuk menekan atau membuat si hama tidak datang lagi. Nah, itu memang perlu diskusi secara mendalam gitu, di akademik. Dan itu dalam trainingnya akan kami adakan, itu akan kami bahas, termasuk ada studi-studi kasus begitu. Jadi ada diskusi begitu tentang Oke. kasus-kasus yang ada. Siap, Prof. Berarti ini apa holistik ya? Berarti kita pembahasannya kita nggak bisa bicara soal pemberantasannya aja, nggak cuma pencegahannya aja, atau kita nggak bisa bicara tentang pengendaliannya. Ya tadi mungkin kalau yang saya tangkap ya, Prof ya, ini PHT mungkin Ya, seperti kayak gaya hidup, Prof ya, Gitu. ya betul. Seperti gaya Ya, hidup PHT. Jadi sebutlah satu penyakit aja, sebutlah penyakitnya gula tadi kalau Prof ingin ya, ya, bilang ya. Ya solusinya bukan sekedar minum obat menurunkan gula darah kan gitu. ya betul. Ya, ya. Kita harus bicara olahraga, kita harus bicara tidur yang cukup, kita harus bicara makan yang sehat, betul begitu Prof Ya, ya? Nah gitu ya mungkin ya, selama ini betul. pemahaman paradigma kita terkait pengendalian hama terpadu yaitu minum obat mungkin yang disebut dengan pengendalian hama terpadu gitu. Padahal Ya, sangat ada luas yang masih sekali. demikian kan gitu. Betul, iya betul Prof. Nah ini saya Ya. mau tahu nih teman-teman di sini, rekan-rekan di sini banyak mungkin ya dari rumah sakit gitu ya, apakah sudah ada ya unit pengendalian hama terpadu atau sebutannya apa ya? Eee, hama intern ya, internal, mungkin ada nggak di sini? Boleh mungkin teman-teman, sharing di chat room. Ada nggak yang sudah membentuk pengendali hama terpadu, internal ya, di kantornya atau nggak harus rumah sakit juga, mungkin di sini juga banyak teman-teman dari industri lain. Apakah sudah ada punya tim internal di ininya, di, bisnisnya? Boleh teman-teman mungkin dibalas, saya pengen tahu nih. Mungkin Prof Intan juga pengen tahu di sini, apa teman-teman udah punya kesadaran itu nggak sih? Ya. Wah, ini Prof ada yang balas, "Belum, saya di lab klinik." Wah, klinik juga sama ya Prof ya, butuh, standar yang tinggi Ya, ya. Oke. Boleh lagi teman-teman mungkin kita pengen tahu nih teman-teman di sini apakah sudah ada yang punya, unit pengendalian hama terpadu internal ya? Apakah ada gitu? Mungkin banyak yang belum, "Oh sudah ada ya Pak Bagus Hartanto." Wah, ada juga ada gitu. yang ada. Nah, Itu betul. Nah, bagus. sekarang mungkin pertanyaannya gini Prof, yang sudah ada ini apakah sudah punya skill yang memadai? Kan gitu. Soalnya saya sering juga Ya, ngobrol sama klien kan gitu ya, teman-teman di situ ya, udah punya gitu, tapi wah baru belajar sekali 2 kali aja nih Mas Bayu gitu ya. Gimana Prof Intan, boleh ininya ya komentarnya? sebenarnya kan saya kadang-kadang beri contoh, saya sudah punya SIM, Ya, ya kan. Tapi ya kalau nyupir, ya saya belum begitu pandai kan. Jadi sehingga perlu banyak belajar, perlu latihan, pas segala macam, kemudian situasi itu situasi. Jadi tentu ini pemahaman bahwa hama ini tidak sesederhana dengan asal semprot saja, karena betul. Ustadz pengendali hama itu bukan tukang semprot, bukan. Jadi ada strategi. Nah, kalau namanya pengendali hama terpadu, sering saya katakan adalah cara secara cerdas kita pilih cara bagaimana sebenarnya bisa kita gunakan untuk kita kendalikan. Tapi untuk rumah sakit, jadi berbeda dengan di lingkungan lain, itu ada sepertinya kita dapat memberikan toleransi untuk jumlah tertentu. Tapi rumah sakit ini adalah targetnya jangan sampai ada. Tapi tantangannya menjadi rumit karena tergantung dari rumah sakitnya adanya di mana. Nah, ini saya katakan pengenal hama itu di tempat A tidak sama dengan di tempat B karena datangnya si hama itu dari mana juga kita tidak tahu kan. Sehingga perlu kita lihat kan. Sama juga kalau dokter, tentu dokter akan memeriksa tiap individu itu satu-satu begitu. Nah, kemudian dokter akan minta, oke, periksa Bapak, Ibu, tolong periksa darah dulu. Nah, berdasarkan apa hasil dari lab Betul baru betul. direkomendasikan. Nah, ini juga kemampuan dari tadi saya katakan mencari hotspot, mencari titik-titik di mana itu bermasalah, mengapa datang, kemudian tahu perilaku hewan-hewan ini itu menjadi penting sehingga bisa dilakukan pengendalian secara holistik dan berkelanjutan, kira-kira demikian. Oke, baik Prof. Ini kalau kita lihat di chatroom ya, ini dari Pak Supriyanto ya, Siloam Semarang sudah ada. Wah, wah ini Oh, kita bagus sekali. rekomendasikan nih ya dari Siloam Semarang. Ya. Pak Supriyanto mungkin kalau mau kirim stafnya ya untuk diutilisasi, utilisasi ke karyawannya buat belajar di IPMM silahkan. Kita bisa belajar di sana untuk meningkatkan skill ya untuk penanganan pengendalian hama terpadu. Ini sangat rekomendasi sekali. Ini juga ada Pak Mardoni ya, untuk internal belum, tapi pakai pihak ketiga. Oke, boleh. Tapi kita nggak bisa, Prof ya, tergantung sama pihak ketiga, Prof ya. Ya, sebenarnya kan perlu pemahaman juga. Jadi Iya, seperti juga ya mungkin ini kadang-kadang saya beri analogi. Tadi kalau ke dokter kan kita tidak bisa bergantung hanya pada obat saja. betul Tapi betul. kita buat agar ya agar sampai tidak terjadi kan gitu.
Walaupun ada orang yang misalnya ya memang harus terus-terusan makan obat, itu tentu berbeda dengan pengendalian hama ini. Saya hanya mencoba membuat ini apa cara agar bisa lebih sederhana. Tetapi tentu yang paling bisa menilai adalah selama ini apakah memang yang dilakukan sudah memberikan hasil yang baik atau tidak kan gitu. Tentu ada deltanya begitu. Nah, asalnya ditemukan seminggu masalahnya berapa banyak, kemudian minggu selanjutnya bagaimana. Apalagi kalau sudah lama itu kan ada data yang bisa amat membantu untuk pengendalian. Jadi kita ini kadang-kadang tidak punya data. Nah, data itu menjadi amat penting untuk memberikan cara-cara pengendalian yang baik gitu. Jadi Oke. tentu saja kalau dokter kan temperatur kita dicatat kan gitu, tekanan Diagnosanya darah dulu ya. dicatat kan, itu data semua. Kemudian periksa darah itu data semua kan gitu. Kan nggak bisa sama rata kan gitu. Makanya pengendalian hama itu adalah spesifik di tiap tempat. Apalagi rumah sakit ini tuntutannya adalah tinggi begitu. Karena ada pasien di situ Betul, gitu. betul, betul, betul. Ya, Oke, nah kita belajar banyak nanti insya Allah Prof ya di kelas IPMM 2 hari nanti Prof ya. ya, salah ya. Karena nggak mungkin kita bahas cuma 1-2 jam aja di hari ini. Nggak cukup Ya, tentunya Prof ya. diskusi itu membuat ya lagi dalam acara seperti itu adalah bisa saling tukar pengalaman gitu. Betul, 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 Sehingga bisa betul. saling belajar dari sukses story dari pihak-pihak yang lain begitu. Oke, siap, Ya. siap. Baik Prof, kita lanjut Prof ya ke sesi diskusi ya, tanya jawab ya. Buat teman-teman Oke, mungkin banyak di sini yang mau diskusi dengan Prof Intan, mau konsultasi ya, mungkin tanya dulu di chatroom. ya. Boleh teman-teman kita open dulu, sementara ini kita Oke, open 10 silakan. pertanyaan 10 pertanyaan dulu ya. Sambil Oke. teman-teman Bapak Ibu dan teman sekalian isi pertanyaannya di kolom chatroom. Mungkin boleh ya Mbak Indah kita putar dulu video informasi terkait kelas IPMM nanti ya. Boleh Mbak Indah diputar dulu ya sambil kita nunggu teman-teman ngisi pertanyaan di chatroom. Silakan Mbak Indah. Kumbang, tapi kita selalu menyebutnya kutu Frankie. Bahasa Inggrisnya itu darking beetles, karena gelap ya, jadi kutu yang gelap. Nah ini, kemudian Bapak sudah familiar lah dengan peternakan ayam, dengan segala masalahnya. Masalahnya luar biasa karena kita berada di tropika, panas, lembab, banyak penyakit. Jadi itu tantangan luar biasa bagi pengelola peternakan ayam. Ya. Karena dengan situasi tropika ini, serangga tidak ada masalah untuk hidup terus selama 24 jam sepanjang tahun. Berbeda kalau di negara-negara yang ada panas dinginnya. Kalau kita banyakkan panasnya. Itu sekilas terkait informasi kelas IPM teman sekalian. Ini gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Apakah cukup tinggal daftar aja nih di IPMM? Oke, kita open dulu mungkin ya. Ya 1-2 pertanyaan dulu mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Saya kasih kesempatan di kolom chatroom. Silakan. Masih malu-malu mungkin mau tanya. Biasanya kalau udah ada 1-2 yang tanya, yang lain baru ikut nanya, Prof. Tahu-tahu udah 10 aja. Oke. Ya, teman-teman saya kasih waktu dulu, saya ngobrol dulu dengan Prof Intan ya. Kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan, silakan isi di kolom chat room ya. Nanti bisa kita bacakan, nanti insya Allah bakal ditanggapi atau dijawab oleh Prof Intan. Silakan. Ya, saya kasih waktu teman-teman untuk isi pertanyaannya di kolom chat room. Oke, Prof Intan balik lagi nih Prof ke IPMM Prof ya. Ini kan 2 hari ya belajar di apa namanya? Ya. Kelas kita belajar tentunya untuk meningkatkan kemampuan kita ya, meningkatkan keahlian kita ya dalam pengendalian hama terpadu gitu. Tapi kan kita tahu Prof ya, nggak semua orang punya background di biologi, nggak semua background di pertanian atau pengendalian hama dan lain-lain gitu ya. Mungkin juga nanti yang dikirim bisa jadi mungkin dokter ya yang bahkan hadir di sana ya, karena mungkin beliau penanggung jawab dari klinik atau rumah sakit. Nah kalau teman-teman yang nggak punya background ya terkait hama gimana Prof? Apakah bisa Prof belajar 2 hari tersebut Prof? Itu tidak ada masalah ya. Memang pengalaman yang sebelumnya juga memang ada teorinya dengan contoh-contoh, kemudian sharing itu pengetahuannya menjadi penting begitu. Jadi tidak ada kendala apakah latar belakang bisa berpengaruh atau tidak begitu. Tentu ada pengaruhnya, tapi ini materi kita sesuaikan. Jadi tentu ada kasus-kasus di mana diperdalam, nah, apalagi kalau datang dengan kasus yang mungkin bisa kita bicarakan begitu. Jadi intinya
latar belakang apa saja itu tidak ini apa tidak masalah begitu. Tidak masalah ya Prof ya, Tidak bisa masalah ya, bisa latar mengikuti. belakang keilmuan mana saja. Latar belakang pendidikan itu tidak masalah. Oke, siap Nah, siap. Nah kita itu, buat ada diskusi begitu. Yang penting kami harapkan mau menyampaikan masalahnya apa begitu, sehingga kita bisa ya ya diskusikan. ya. Selain tentu ada teori secara umum yang tadi saya katakan tentang biologi hama ini bagaimana. Dan kalau zaman sekarang kan saya sering menyatakan, oke, ini adalah dasarnya. Setelah itu ibu dan bapak diharapkan bisa belajar sendiri, kemudian mencari informasi. Tapi kalau sudah mendapatkan dasar-dasar itu akan menjadi lebih mudah dan dapat menilai apakah cara ini sesuatu yang visible atau tidak begitu. Karena kadang-kadang kita baca misalnya ada racun tikus yang langsung membuat tikus ini apa kering, ya itu kan tidak mungkin. Tapi ada yang percaya begitu. Oh gitu Prof ya, Kemudian ini saya juga baru iya, paham tuh Prof. gimana mau kering kecuali Iya kan? disangrai apa digoreng ya. Nggak Oh bisa. iya iya iya, Atau nggak mungkin Prof ya itu ya. ya, atau kita bisa mengendalikan tikus dengan dengan frekuensi tertentu. Nah, tikus ini hewan yang pandai. Mungkin hari pertama, kedua dia bilang ada apa ini. Hari ketiga dia udah lapar, dia jalan ya ternyata nggak ada apa-apa, ya nggak ada apa-apa kan begitu. Jadi, nah itu kita diskusikan kan gitu. Misalnya kalau lalat, ada yang mengatakan ya kita berikan ini aja, kantung diberi air dengan harapan lalat tidak datang. Iya. Ya, itu mungkin mengganggu sebentar, tapi ya dia tetap banyak aja. Dan di kita kadang-kadang kalau ada lalat di restoran cukup diberi lilin. Itu kan lebih kepada secara psikologis kita merasa wah ada lilin nih, tapi lalatnya tetap berseliweran kan gitu. Jadi Iya ya iya. intinya adalah kita diskusi kenapa nyamuk tuh ada di situ, kenapa? Ya, Iya. kenapa nyamuk itu ada di situ? Nah itu kalau sehari-hari kita bilang ada nyamuk ya kita semprot mati. Nah tapi kalau kita bertanggung jawab terhadap suatu tempatnya, apalagi rumah sakit, ini penting sekali. Jangan sampai si nyamuknya datang lagi nih gimana? Ya kita pergi ke sekitar atau di dalam. Saya pernah lihat di beberapa rumah sakit ternyata banyak air tergenang begitu. Dan untuk melakukan itu tidak. Jadi perusahaan pengendali hama tidak bisa juga, hanya bisa bicara, tapi pihak di rumah sakit mau melakukannya apa tidak kan gitu. Karena ada pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah struktur atau maintenance di rumah sakit. Jadi itu yang disebut holistik itu demikian. Jadi perlu yang melakukan itu perlu presentasi di manajemen rumah sakit, ini loh keadaan ini, gambarnya ini, hotspotnya. Nah kalau ada unit internal itu udah tahu di mana, tinggal perlu di-enhance kan gitu atau Betul. diperkuat gitu, begitu ya. Ya, jadi tindakan nggak cuma dari pest controlnya aja ya, dan bukan hanya penanggung jawab internal, tapi keseluruhan Prof ya Ya, di rumah sakit ya karena tersebut gitu. kalau kadang-kadang kan saling ya, oh ini bukan tanggung jawab kami, tanggung jawab siapa kan gitu. Iya iya. Eh, Memang mudah dikatakan perlu kerjasama kan gitu, tapi kemampuan meyakinkan para pihak ini penting. Ini saya lihat tadi Betul. ada yang bertanya ini apa Iya Prof, udah mulai nih banyak nih Prof yang tanya Prof. apa ya? Kita lanjut aja Prof ya ke Q&A Prof. Nah ini untuk tindakan pengendalian yang lebih efektif untuk telur kecoa bagaimana? Masalahnya untuk telur kecoa itu dia tidak bisa kita kendalikan secara kimia karena dia tahan kan gitu. Tapi begitu menetas itu bisa kita berikan umpan di situ ya dia akan makan umpan begitu atau kita berikan residual gitu. Jadi kalau kecoa itu tidak bisa kita kendalikan dengan telurnya itu nggak bisa. Tapi kalau kecoa apa kecoa Amerika telurnya kan diletakkan namanya OTK. Tapi kalau kecoa Jerman itu dibawa-bawa begitu ya. Jadi tapi intinya yang saya sampaikan kita tidak bisa mengendalikan kecuali di pites ibu dan bapak. Tapi kan itu nggak praktis. PR Mereka banyak sekali. mereka sembunyinya di mana kan gitu. Ya kayak gitu. Kemudian izin bertanya apakah ada zat atau aroma yang membuat reaksi terhadap manusia menjadi tidak nyaman, tapi aroma tersebut sangat bermanfaat untuk mengusir hama tersebut. Nah, begini Ibu dan Bapak, masalah aroma itu tiap individu orang itu beda-beda, ya. Jadi tidak sama, begitu ya. Nah, itu
ada orang mengatakan, wah saya senang bau ini, tapi orang lain tidak senang dengan bau itu. Nah, tapi umumnya yang disebut aroma yang bisa mengusir itu lebih kepada klaim ya, tetapi eh, efektivitasnya masih diragukan kan. Jadi sudah sesuai prosedur, tapi masih terdapat akses makanan yang beramburan. Ntar ini atasnya di mana saya belum baca nih. Oke, Pak Kevin dari Manado. Wah, mau tanya untuk pekerjaan pengendalian hama tikus rumah sakit sudah dilakukan. Wah, ini sorry Pak Kevin hilang lagi nih. Jauh di Manado udah jam berapa soalnya Pak Kevin nih. Tapi masih terdapat akses makanan yang berhamburan yang banyak. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau tentu kita bisa pasang umpan. Nah, umpan itu kita perlu cari umpan yang akan dimakan oleh si tikus itu. Tidak semua umpan akan menarik. Jadi umpan yang baik akan menarik si tikus itu. Nah, kemudian meletakkan umpannya di mana? Kita perlu pemahaman perilaku tikus itu begitu. Karena kalau asal kita letakkan ya mungkin tidak didatangi kan gitu. Dan kalau makanan itu jangan sampai dia dapat akses karena tikus ini kalau malam dia gesit sekali nyari kemana-mana begitu ya. Kayak gitu Pak Pak Kevin. Jadi ya. Bagaimana cara kami tim pest control mengedukasi agar pihak rumah sakit bisa sadar. Nah, ini tadi saya katakan kemampuan komunikasi. Jadi bagaimana menjelaskan ke pimpinan rumah sakit, para dokter itu bahwa tikus ini datangnya dari sini, kenapa ada di sini. Nah, ternyata di sini ada makanan. Nah, untuk makanan tentu pihak rumah sakit yang perlu mengatur agar tidak ada sisa makanan. Kemudian kalau sampah, siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Kan itu bukan tugas dari tim pest control untuk mengangkat sampah kan begitu. Nah, apalagi kalau ada lubang-lubang, nah itu kan yang bagian pemeliharaan rumah sakit yang harus mengecek. Tapi kalau saran saya lebih cenderung ya tikus ini bukan tidak bisa masuk ke tempat kita, bagusnya kita buat supaya ya kita berikan rodentisida supaya ya nggak ada lagi tikusnya, tapi harus terus-terusan diberikan. Karena tikusnya bersarangnya kan agak jauh dari rumah sakit gitu, ya. Ya, kayak gitu Pak Kevin. Kemudian ada lagi yang lainnya dari Pak Lilik, Prof. Lilik, 247. Agus. Ya. Mau tanya untuk tikus sendiri karena jenisnya ada 3 yang saya tahu, mau tanya untuk jumlah kaki depan dan belakang ya sama gitu ya, kaki depan belakang sama ya. Jadi ada tikus atap, tikus got, kemudian tikus ini apa? Tikus rumah yang kecil kan gitu. Nah, cuman kalau tikus itu kalau makannya, jadi tikus itu makannya kadang-kadang 2 kaki depannya itu untuk memegang makanannya. Dan biasanya makanannya mereka bawa ke ini apa ke sarangnya. Dan tikus itu makannya ada hierarki. Jadi ibaratnya bosnya dulu makan gitu. Jadi yang kecil-kecil yang anak buahnya itu nunggu sampai bosnya dulu selesai kan gitu. Nah, tentu ada strateginya gimana kita memberikan umpan sehingga akhirnya semua tikus akan terkena. Nah, itu kadang-kadang ada cara-cara yang kita berikan umpan dulu yang disukai apa tidak, kita bisa tahu begitu. Kira-kira gitu Pak Lili Agus gitu ya. Intinya perlu mengetahui tikus itu datangnya dari luar apa sudah di dalam. Di dalam ada 2, ada tikus atap, ada tikus kecil yang kadang-kadang ada di laci. Nah, ini agak sulit apalagi kalau apa di toko-toko itu agak-agak sulit itu karena banyak makanan kan, dia makan Indomie, makan Super Mie, pas segala macam gitu ya. Jadi kira-kira gitu Pak Lili. Nah, kemudian siapa lagi ini? Pak Afza, Prof. 249. Wah, jumlah jari mungkin, oke, ntar ya. Oh, jumlah jari, maksudnya jumlah jari. Sebetulnya untuk pengendalian nyamuk di lingkungan rumah sakit ini paling efektif dengan apa? Nah, intinya selalu ya, kadang-kadang kita kalau ada masalah dengan nyamuk, kita tidak mencoba melihat di mana nyamuk ini berkembang biak. Ya. Selama tidak ada air tergenang, itu nyamuk tidak bisa berkembang biak. Nah, itu yang harus
kita kendalikan. Jadi kalau tidak ada air tergenang, nah air tergenang itu ada di mana? Nah ada dua, misalnya kalau nyamuk kuleks atau nyamuk malam, dia biasanya di air tergenang yang agak kotor airnya. Tapi saya temukan di beberapa daerah di Jawa Tengah justru di air yang jernih banget kan begitu. Jadi kita perlu paham, yang penting kita cek di mana-mana ada air tergenang. Nah kalau nyamuk Aedes yang pembawa yang namanya demam berdarah itu bisa di dalam rumah maupun di luar rumah. Misalnya di air yang dibawa di kulkas, di dispenser ini, kemudian di makanan burung dan sebagainya itu ya kadang-kadang uh, selalu ada itu apa jentik-jentik nyamuk itu ya itu harus kita kendalikan. Kadang di bak penampungan air. Nah kita kan di Indonesia memang di beberapa tempat air sulit ya, jadi uh, Jadi itu yang saya pikir perlu dikendalikan selain tentu jangan ada air tergenang. Kemudian yang dapat kita lakukan adalah apabila air tergenang kita bisa berikan insektisida di air penampungan bak air itu segala macam. Nah tentu untuk kasus-kasus tertentu, jadi pengendaliannya ada dalam bentuk larva, ada juga yang sudah dewasa kita kendalikan. Nah itu biasanya dengan fogging atau dengan uh, ultra low volume namanya. Kira-kira begitu, Pak. Menit 24.9, Prof. Ini ada yang bertanya 24.9. Hmm. Bagaimana maintenance untuk preventif jangka panjang untuk meminimalisir ya ambang batas hama di rumah sakit, sedangkan area rumah sakit diharapkan zero toleransi terhadap faktor tersebut. Yang dimana ketika ada auditor melakukan inspeksi menjadi temuan problem karena susah untuk mencapai zero hama untuk rumah sakit. Bagaimana menurut Prof, berapa persen ambang batas yang wajar untuk area rumah sakit? Untuk area ini Nah, gimana nih Prof? oke, jadi ini memang kadang-kadang auditor, saya sempat diskusi dengan namanya auditor. Jadi prinsip pengendalian hama itu bagaimana? Dan itu harus harus sudah disepakati sejak awal. Jadi, sorry saya tadi belum belum lihat apa yang ini ada maksudnya jari. Oh, Oh, tadi yang jari. atas ya, mulai dari Oh yang iya ini, ya. Prof ya, saya cari Prof ya. Prof mau tanya untuk tikus sendiri kan jenisnya ada 3 yang saya tahu. Mau tanya Prof, Ya. untuk jumlah kaki depan dan belakang apakah sama atau beda? Terima kasih. Nah, ini ada yang menanggapi juga Pak Heri. Jadi Mungkin cara maksudnya jawabnya jari ingat ini. aja kita kita merdeka tahun berapa? 45, 45. Depan 4, belakang 5. belakang Udah gitu 5. aja. Oh, itu aja. Itu aja. Nah, tadi kembali ke nilai ambang ya. Jadi memang itu perlu kita bicarakan karena harus disepakati itu. Iya, iya. Jadi auditor juga perlu tahu misalnya ini apakah serangga terbang atau serangga merayap. Nah, sehingga yang namanya auditor itu perlu juga tahu biologi dari si ini serangga ini begitu. Nah, auditor juga perlu tahu dari mana dia datangnya begitu. Jadi mungkin saja kalau menurut saya perusahaan pengendali hama sudah melakukan tugasnya dengan baik kan begitu. Tapi ada pihak lain di lingkungan itu yang harusnya bisa melakukan tindakan juga dengan baik. Misalnya saja gimana agar sampah itu bisa dikendalikan secara teratur apa segala macam. Tapi poin saya lebih kepada ada kesepakatan di antara para pihak dan itu perlu bicara apa yang disebut nilai ambang batas di rumah sakit itu. Jadi itu tidak bisa kita tentukan sendiri karena relatif. Apalagi kalau kita bicara tentang estetika itu relatif sekali begitu. Jadi tapi poin saya adalah sarannya bicara dengan pihak auditor. Jadi kalau yang disebut auditor inspeksi menjadi temuan problem ya karena um, jadi yang baik menurut saya kita lihat apakah berkurang atau tidak. Itu ada deltanya begitu. Jadi kalau dari asalnya banyak sekali kemudian tiba-tiba zero itu kurang fair juga. Jadi ada tahapan dan itu perlu kita laporkan. Nah itu mestinya bisa kalau dengan diskusi yang baik itu auditor juga bisa memahami. Kira-kira demikian Pak itu untuk Pak apa ini.
itunya si handphonenya mereknya Oppo A5. Oppo. Oke. Belum ganti namanya beliau, nggak apa-apa. Oke. Saya kira gitu Eh, demikian. baik Prof, Tadi tentang jadi 45 aja ya. iya Pokoknya 4/5. merdeka 45. Ya, Prof ada satu nih Prof di atas tadi kayaknya ada yang ketinggalan nih pertanyaan nih Prof ya. ya, Sebentar saya cek nih. Oh ya, Pak Fatur Rahman ya. Hama dari ya. kelompok di menit 20:43 kalau mungkin Prof mau cek juga ya. Ini saya bacakan Ya. Prof ya. Hama dari kelompok serangga pasti berbeda dengan hama dari kelompok hewan pengerat. Jika dalam satu wilayah ada dua-duanya, menurut Prof mana yang diprioritaskan? Terima kasih. Nah, kan dua-duanya ini ini kan gitu. Jadi tentu awalnya kita lakukan evaluasi awal mana yang paling bermasalah, itu harus kita Ya, lakukan segera, ya kan. Jadi kita lakukan pemetaan kan gitu. Jadi kalau tikus kita perlu tahu kira-kira datangnya dari mana nih, apakah dari dalam ruangan karena dia tikus kecil, atau dari atap, atau dari luar. Nah, kalau serangga itu juga ada serangga terbang, ada serangga merayap. Nah, data itu yang akan secara objektif membuat kita pandai mengambil keputusan. Gitu. Jadi tanpa data agak sulit kan begitu, karena lebih kepada ya saya juga jadi seperti pandai-pandai menyampaikan, oh baiknya ini dulu. Tapi kalau tanpa data agak sulit. Jadi saran saya kita perlu data, kita tunjukkan, kita presentasikan kepada pihak terkait, ini loh datanya berdasarkan survei yang kami lakukan bahwa ditemukan ini fotonya. Nah, zaman sekarang kan mudah pakai foto apa segala macam. Saya pernah lakukan di rumah sakit itu laporannya tebal banget kan begitu, karena ternyata banyak masalah di lantai ini ada air tergenang, di tempat sana ada bolong, di tempat ini ada, wah banyak sekali karena rumah sakit kan kompleks. Tadi saya katakan ada saluran AC, ada saluran listrik, saluran oksigen, kemudian kamar mandi atas, bawah, tengah, segala macam. Jadi ya kompleks begitu. Tapi kembali saran saya berdasarkan data kita bisa secara objektif melakukan tindakan mana yang sebaiknya dilakukan. Kira-kira demikian. Saya kembalikan kepada Mas Bayu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wah, alhamdulillah udah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman di sini. Buat teman-teman untuk yang mau konsultasi lebih lanjut lagi ya terkait dengan program-program dari ahli hama, teman-teman bisa cek di chatroom ya, nanti bisa di-share mungkin Mbak Indah bisa di-share ininya, apa namanya, link kalau mau teman-teman mau konsultasi dulu sama tim fasilitator ya dari ahli hama bisa ya, kita konsultasi dulu. Nah, udah ada tuh ya di chatroom ya. Dapatkan kesempatan konsultasi program seputar ahli hama gratis, silakan klik link di sini ya. Jadi buat teman-teman yang udah hadir di sini, manfaatkan tuh, bisa konsultasi dengan fasilitator dari ahli hama. Jadi terkait dengan permasalahannya, gimana solusinya, dan program-program apa sih yang recommended ya dari ahli hama. Dan juga ada informasi di atasnya tuh ya, teman-teman bisa cek ya. Ini kelas IPMM, ini recommended sekali buat teman-teman. Kalau saya lihat di sini, benar nggak Prof? Ini pertanyaannya kayak pertanyaan teman-teman yang banyak sebagai penanggung jawab PES di rumah sakit nih kalau Ya. saya baca pertanyaannya. Betul nggak nih Prof? Udah banyak yang pada pusing kayaknya nih. Karena ini permasalahan setiap hari kayaknya yang mereka hadapi gitu ya Prof ya. Dan ada tuntutan untuk standar apa ya, standar yang tinggi ya untuk penanganan di rumah sakit. Nah, ini kita Termasuk, rekomendasikan ya Mas Prof. Bayu. Jadi termasuk bagaimana menghadapi auditor kan begitu. Oh iya, itu Jadi, juga. karena itu perlu pemahaman, karena tidak bisa saja nuntut begitu saja. Betul. Ya kan, kadang-kadang auditor ini ada yang paham, banyak juga yang Tidak paham tidak gitu ya. paham kan. Oke. Jadi kadang-kadang mungkin karena tuntutan auditor, kalau begitu harus dilakukan penyemprotan tiap hari. Nah, itu menyalahi prinsip penggunaan hama terpadu kan gitu. Karena Oke. penyemprotan itu dilakukan selama diperlukan, apalagi pada tempat sensitif seperti rumah sakit. Itu tidak Oke. itu berbeda dengan di pertanian. Dengan pertanian aja itu namanya secara kalender itu istilahnya itu cara yang amat tidak disarankan begitu. Karena menimbulkan masalah lain. Kira-kira demikian Mas Bayu. Iya, iya.
Oke, Prof. Nah, ini apa namanya? Jadi teman-teman silakan nih. Saya yakin masih banyak yang mau diskusi lagi dengan Prof. Intan ya. Nah, ini kesempatannya teman-teman minggu depan silakan daftar deh di kelas IPMM. Kita masih open pendaftarannya, sudah ada informasinya di chatroom ya. Untuk informasi lengkap bisa hubungi admin dari Alihama dan jangan lupa follow juga Instagram dari Alihama. Boleh mungkin Mbak Indah di-share ya, follow Instagram dari Alihama. Dan pastikan juga teman-teman udah masuk di grup komunitas kita ya. Jadi kita insya Allah seminggu sekali akan adakan edukasi terkait pengolahan hama terpadu dari berbagai macam bidang industri. Nanti juga ada pembicaranya selain Prof. Intan juga ada Ibu Dr. Lin ya. Jadi teman-teman bisa belajar bareng-bareng seminggu sekali di seminar ini. Itu ya teman sekalian ya. Oke, saya informasikan juga room Zoom ini masih tetap aktif mungkin, setelah kita tutup nanti masih tetap aktif kalau teman-teman mau, cek informasinya takut ketinggalan mungkin tadi ya, masih, fokus dengan materi nanti bisa teman-teman bisa cek, kita masih open sampai 5 menit setelah acara kita tutup gitu. Oke, alhamdulillah nih kita udah rampung semuanya, pertanyaan udah dijawab oleh Prof. Intan, semoga ini bermanfaat. Mungkin sebelum saya close ada ini, Prof. Intan, closing statement dari Prof. buat teman-teman yang hadir di sini, silakan Prof. Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah bergabung. Jadi tujuan saya kami ini berbagi pengetahuan dan juga mengajak para pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian hama supaya belajar terus supaya tugas kita untuk mengendalikan hama ini bisa kita lakukan dengan lebih baik begitu. Jadi tentu saja tukar pendapat dengan pihak-pihak yang mungkin saja punya pengalaman yang lebih akan dapat membantu untuk mengenai hama menjadi lebih baik. Demikian Mas Bayu. Oke, terima kasih Prof. Intan. Kita belajar banyak hari ini. Ini juga responnya luar biasa teman-teman di sini yang hadir di sini. Saya ucapkan juga terima kasih atas partisipasinya. Belajar bareng-bareng bersama Ali Hama. Kita mungkin insya Allah ketemu lagi minggu depan. Selamat berakhir pekan ya. Besok sudah akhir pekan. Saya Bayu Nirbayanto. Izin pamit. Sampai jumpa di kelas IPMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.